Dia minta tolong. Dadah. Ih, dia gemeter tangannya. Dadah. Mbak Novi ya. Iya, makasih banyak ya Pak. Makasih. Waalaikumsalam. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, hari ini aku mau mengembalikan Cilok ke balai konservasi gitu, karena aku pengen banget Cilok untuk bisa adaptasi di hutan. Aku dipegang mulutnya. Adaptasi di hutan. Soalnya gimana pun juga habitatnya dia ada di hutan guys, bukan dipelihara atau di rumah. Jadi waktu itu sementara kita urus Cilok sampai Cilok sudah bisa mandiri, sudah besar. Jadi saatnya sekarang untuk Cilok diantar ke balai konservasi. Buat kalian yang penasaran, ikutin vlog aku terus ya. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa di subscribe dulu ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Iya Mbak. Ini aku izin bikin vlog, nggak apa-apa ya? Silakan. 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 Terima kasih. Teteh minum boleh teh? Sinian Pak. Jadi hari ini aku mau penyerahan si Amang ya Pak ini ya. Waktu itu aku pertama penyerahan yang si Cilok, terus kedua ini si Cilok kembali. Cilok. Ini Cilok, yang pertama Cimol. Diganti sama siapa Pak namanya? Enggak. Oh nggak diganti tetap? Yang masih Cilok. Oh masih Cimol. Itu belum dirilis ya Pak? Belum, karena kita rencana ke Jambi. Ke Jambi. Iya. Emang ada berapa ekor Pak? Sampai ada 10 misalnya. Oh ada 10. Nah, kita menunggu kesiapan Jambi dulu. Nah, kita terakhir Jambi itu ngambil beruang. Jadi masih ada beberapa kandang yang belum siap untuk 10 ekor gitu. Kalau nanti sudah ready, kita langsung action ke sana, Mbak. Oh oke. Iya. Nanti kalau misalnya kita mau ikut ke sana bisa nggak sih untuk perilisannya? Ini kalau Jambi itu biasanya mereka ngambil ya. Personelnya personel BKSDA Jambi itu datang ke kita. Cuman kita nggak ikut kalau untuk Jambi. Oh gitu. Jadi kalau misalnya koordinasinya dengan Balai KSDA Jambi Mbak, nanti yang ngambil gitu. Jadi diperbolehkan atau tidak. Kalau kita dari KSDA Jakarta tidak gitu. ikut gitu. Oke. Jadi kalau penyerahan dari Jakarta ke Jambi bisa ikut? Maksudnya bisa kita bantu untuk nanti mungkin nanti pas ada rilis nggak sih, ada press release, mungkin kalau ada press release nanti pada saat BKSDA Jambi hadir mungkin di ruang kantor kita depan bisa, tapi nanti kita konfirmasi lagi Mbak, kita koordinasi lagi kira-kira bisa atau tidak gitu. Boleh jelasin nggak sih untuk yang nggak tahu nih gimana proses perilisan? Maksudnya kayak ini kan diambil, jadi guys ini aku tidak diambil ya, tapi aku menyerahkan ya. Di sini aku menyerahkan, waktu yang pertama juga sama, aku menyerahkan juga. Terus untuk prosesnya gimana tuh kira-kira? Jadi kami dari Balai KSDA Jakarta, dari misalnya informasi dari masyarakat. Betul. Saat ini misalnya contohnya Mbak Novianti ini menyerahkan karena kepedulian beliau ini tentang konservasi, betul, bahwa satwa-satwa yang dilindungi ini diserahkan ke negara. Karena mempunyai hak ya untuk di habitatnya. Ya, tujuannya adalah untuk kelestarian satwa itu sendiri. Betul. Nah, jadi kami dari BKSDA DKI ini memfasilitasi untuk pelepas liaran kembali ke habitatnya. Misalnya masyarakat DKI Jakarta ini mau kemudian menyerahkan ke KSDA DKI untuk dilepas liarkan, kita masuk dulu ke pusat penyelamatan satwa di Tegalalur, Jakarta Barat. Nah, di situ kita ada fasilitas, misalnya ada dokter hewannya, kita lihat kesehatannya bagaimana, terus kesiapannya untuk dilepas liarkan itu bagaimana. Dan di PPS Tegalalur sendiri bahwa untuk perjumpaan dengan orang luar, dengan satwanya sendiri, kita pelan-pelan kita kurangi untuk menumbuhkan kembali ke sifat liarannya. Oh gitu. Jadi kita ada proses misalnya ngasih makan itu, misalnya kalau mungkin di rumah-rumah dikasih makan yang macam-macam lah. Iya betul. Nah kita kembali lagi ke
asal dia itu makanannya apa sih? Apa makanannya Pak? Pak Narwadi tadi biasa Soalnya pisang juga ya? Pisang. Sama daun apa? Iya, daun juga bisa daun. pucuk-pucuk daun ya. Oh iya. Iya. Pucuk daun. Nah, untuk jenis siamang. Tapi kalau untuk jenis lutung untuk buah-buahan enggak. Kalau sayur dia. Ah, dia sayuran atau pucuk daun karena kalau dia makan buah untuk jenis lutung dia jadi kembung. Oh gitu tuh pengalaman ya guys. Ini pelajaran juga Ya, kita biar bisa tahu Pak. Hari Sabtu kemarin kita kan ada penyerahan juga lutung di daerah Karawaci. Oh, Nah, jadi sama yang punya ini karena dia ketidaktahuan masyarakat itu mereka beli online, Mbak. Beli online ternyata dipikir nih monyet apa sih gitu. Ternyata dibuka-buka peraturan, oh ini dilindungi undang-undang ini nggak boleh. Dengan kesadarannya menyerahkan ke kita. Tapi karena ketidaktahuannya dikasih makan buah pisang sama pepaya, jadinya kembung. Oh gitu. Jadinya kembung terus. Akhirnya alhamdulillah sekarang udah bagus ya. Beberapa hari dari Sabtu, Minggu, ini Senin, Selasa udah alhamdulillah sudah bagus gitu. Nah, untuk setelah dari PPS itu kalau sudah ready, udah siap untuk dilepas liarkan, kita bawa ke lokasi yang kita tuju. Nah, di lokasi yang kita tuju misalnya rencananya ini di BKSDA Jambi. Di BKSDA Jambi itu sudah menyiapkan namanya kandang habituasi. Kandang habituasi itu adalah kandang yang ditempatkan di hutan untuk apa istilahnya supaya dia itu bisa menyesuaikan kembali ke habitatnya gitu. Tapi tidak langsung serta-merta langsung dilepas. Ada proses berapa lama gitu. Nah, kalau sudah siap baru dilepas gitu, Mbak. Oke. Jadi kalau misalnya ada yang nggak tahu untuk hewan yang dilindungi boleh info ke Balai Konservasi. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta. Ya. Ini mau tanya Pak, kenapa hewan ini harus dikembalikan? Pertama bahwasanya kan satwa ini memang tidak istilahnya apa ya? Memang harus di alamnya ya. Kalau dipiara di masyarakat atau di kota-kota kan nanti akan jadi berbeda bahwa satwa ini tidak seperti kehidupannya sehari-hari. Kemudian ada satu kekhawatiran bahwasanya satwa ini membawa penyakit. Nah, untuk jenis-jenis ini misalnya TBC Pak ya, TBC atau hepatitis. Nah itu sampai pernah karena kita menangani satwa-satwa ini sampai teman-teman saya kena hepatitis, kena TBC karena kesehariannya nanganin satwa ini. Jadi kita tiap berapa lama kita disuntik? Setahun sekali kita disuntik vaksin untuk menghindari hal-hal yang pernah kejadian ke teman-teman kami. Nah ini ditakutkan kepada masyarakat yang memeliharanya dan ketidaktahuan masyarakat tentang bahayanya penyakit bawaan dari satwa-satwa ini gitu dong. Itu yang pertama. Yang kedua tadi saya bilang tadi bahwa memang harus mereka ini bukan di rumah tapi di alam. Nah, kalau misalnya masyarakat ini tahu kan sudah ada wadahnya misalnya ada kebun binatang. Ya kan? Kebun binatang ya mungkin dengan segala macam fasilitas mereka ada dokter hewan, ada perawatnya, ada pakannya segala macam itu bisa terjamin gitu. Cuman yang sudah ada tempatnya khusus itu, ada aturannya di pemerintah gitu maksudnya gitu, Pak. Di Balai Konservasi ada apa aja Pak untuk saat ini? Untuk di jenis satwa, Ya. di Balai Konservasi kita di Pusat Penyelamatan Satwa Tegalalu kita banyak sekali jenisnya. Ada kakak tua jabal kuning, ada buaya muara, ada ular python, ada kasturi, ada binturong, ada siamang, ada kukang, ada lutung, ada banyak sekali ya. Ada burung, ada namanya, ada burung kasuari. Ya, banyak sekali disebut. Itu mereka mayoritas menyerahkan atau diambil Pak? Ya, kita ada penyerahan dari masyarakat, tentang kesadaran masyarakat. Yang kedua ada penegakan hukum. Penegakan itu dari kepolisian atau dari Direktorat Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Itu ada 3 ini yang saat ini yang masuk ke kita. Emang ada undang-undangnya ya Pak? Iya. Apabila misalnya dia tidak mau menyerahkan, terus
maksudnya tetap mau diurus gitu, terus tanpa ada perizinan ya, Iya. itu bisa ada undang-undang. Iya, ada Undang-Undang 5 tahun 90 itu. Perlindungan hewan ya. Iya, tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya itu ancaman hukumnya 5 tahun dan dendanya 100 juta rupiah. Tuh. Jadi emang kalau aku pribadi, aku emang kesadaran dari diri, Iya, maksudnya makasih banyak nih Mbak. karena kasihan ya, aku mikirnya kan ini kan aku dikasih sama omku dari Kalimantan. Iya. Nah, terus aku awalnya emang ada 2, nah aku nge-info waktu itu 1 dulu. Jadi pada saat sudah besar, aku akan kembalikan, tapi Iya. aku butuh waktu. Iya. Ketika dia sudah siap, seenggaknya makan sendiri, aku maunya emang dirilis, diserahkan Iya. di Balai Konservasi. Iya. Nah, makanya kemarin aku sempat ngeliat kan, udah kondisinya udah lumayan besar kan dianya. Terus aku mikir kasihan juga kalau dia ada di rumah, dia emang harus di habitat yang tersendiri gitu. Apalagi kan sekarang aku kegiatan sosial membantu orang, tetapi masa iya hewan aku kandangin gitu aja. Sedangkan benar. emang udah kewajiban dia untuk di hutan seperti itu. Iya, saya dari Balai KSDADK ini mengucapkan banyak terima kasih ke Mbak Novianti dengan kesadaran dan kepeduliannya tentang satwa liar ini, Mbak. Saya sih pengen menjadi inspirasi juga jadi orang untuk semua orang ya, agar kalau misalnya ada yang mempunyai hewan atau peliharaan yang dilindungi oleh negara, tolong diserahkan dan dikembalikan, karena seenggaknya kita menghindari populasi ya Pak. Perkurangnya populasi. Iya, perkurangnya populasi. Kalau misalnya si amang atau hewan-hewan yang lain dilindungi terus banyak dipelihara, takutnya tidak dilestarikan. Iya, jangan sampai anak cucu kita cuma dengar cerita dan gambar aja. Oh, si amang ini, oh lutung ini. Lihat bentuknya kayak apa. Iya betul seperti itu. Jadi makanya hari ini saya penyerahan sebenarnya udah dari kemarin ya Pak ya? Iya. Dari kemarin, tapi kebetulan kita lagi ada acara dan baru bisa hari ini. Makanya saya mikir saya pengen secepatnya si Cilok dibawa, diserahkan, karena gimana pun juga dia harus segera mungkin untuk bisa dilepas. Karena kalau misalnya di rumah nih Pak, misalnya saya taruh di taman gitu Pak, dia nggak mau, dia selalu nempel ke kita terus karena mungkin udah terbiasa ya Pak. Iya, betul. Ada di rumah gitu, terbiasa sama kita, jadi ya nempel sama aku terus. Iya. Gitu. Tapi sudah kita ajari juga untuk kayak di pohon untuk biar Iya. bisa Iya, bisa manjat iya. gitu, bisa manjat, bisa adaptasi lah di pohon-pohonan gitu. Iya. Udah kita ajari sedikit demi sedikit gitu. Yang kedua bahwa satwa ini kan harus seperti manusia juga, seperti makhluk hidup yang lain punya ada hak untuk berkembang biak gitu. Betul. Kalau cuma satu aja kan kasihan, Mbak. Iya, betul. Iya, kan namanya manusia kalau hidup sendiri juga udah lama-lama atau udah tua kan kayaknya perlu juga ada Iya, pendampingnya, betul. terus ada istilahnya ada keturunannya kan gitu. Karena Teman-temannya juga ya Pak ya. ya, untuk beberapa jenis kan nanti misalnya contohnya orang utan itu kan dia pasti ada istilahnya masa dia pubernya kan gitu. Itu nanti akan jadi tidak baik kepada yang pemiliknya kan gitu. Ada pernah kejadian begitu. Oh itu Pak. Iya, jadi itu kita hal-hal yang seperti itu kita hindari dan sewajarnya memang harus begitu bahwa satwa ini di alam bukan di rumah. Iya. Itu Mbak. Oke, sekarang kita ambil si Cimok dulu. Ya. Cilok baik-baik ya. Jangan nakal. Oke. Jangan nakal. Cilok. Tuh mau pondo. Minta maaf banyak dosa. Cilok. Jangan nakal, sini aku ngomong dulu. Jangan nakal ya. Aduh. Cepet gede. Dia tahu ya kayaknya ya. Gak bisa diem. Feeling. Cilok. Garuk-garuk lagi. Agak sedih sih guys, karena aku ngerawat Cilok udah berapa lama teh? Setahun. Kan si Cimol aja diambil tahun ini, waktu aku pelantikan. Setahunan. Cilok. Aduh, bener-bener gak bisa diem ya. Kayak dia ngerti banget. Gak boleh. Ini cium lu.
bisa diem. Aku sedih tapi nggak bisa nangis guys, karena emang ini untuk yang terbaik untuk si Cilok itu kan dia nggak gigit-gigit, tumben banget nggak bisa diem. Dah, yuk duduk aku duduk. Oke, sekarang kita mau Cilok. Ini kalau sehari dikasih makan apa? Pisang. Pisang? Nggak lepas dari pisang terus. Minumnya? Susu? Air putih? Enggak, susu. Kadang air putih. Susu nggak boleh ya? Sih sebenarnya nggak apa-apa. Susu nggak apa-apa. Cuman kan kita kan sana kan nggak dikasih susu. Oh gitu. Nah. Jadi air putih minumnya Iya. biasa. Kalaupun dikasih nanti pelan-pelan kita Iya, kita pelan-pelan. turunkan. Oh. Kalau misalnya kemarin kasih ini sedikit kembali ke air putih lagi gitu. Oh gitu. Supaya dia nggak kaget ya? Iya, takutnya di sana kan mau minum nyari susu kan kagak ada, namanya di hutan. Nanti ke warga lagi, konflik warga. Iya, betul. Ya udah kita pengeran mana sih Ciloknya kabur lagi. Dia kayak tahu. Yang waktu pengambilan Cimol siapa ya? Pak Mulyanto. Oh, Pak Mulyanto. Waktu pertama saya dengan Pak Mul, tapi setelah itu saya ada tugas Pak Mulyanto dan katanya dia sudah pensiun. Udah pensiun. Udah September kemarin. Oh, seperti itu. Oke. Ya tapi Suka dong ya? Ini Kan kan harus tangan. si Cilok beneran tahu kalau dia mau diambil. Jadi bener-bener yang nggak bisa diem gitu. Nggak pernah dia kayak gini. Ayo. Main petak umpet. Dulu. Nih, show Om Yadi kan dia biasa mijitin Om Yadi. Tuh, Om Yadi nurut. Dah, serahin ya. Serahin. Tadi kandang ya. Oh, ini pemberian dari saudara ceritanya. Iya, dari Om di Kalimantan. Heeh. Waktu ini umur berapa itu ceritanya, Mbak? Apa? Si Cilok. Ya, Pokoknya belum lama, dia belum bisa ngapa-ngapain, cuma tidur gitu doang, masih bayi. sekitar berapa lama tinggal di sana? Setahun. Setahun. Wah, masih masih baby banget ya. Iya, masih baby banget. Maunya ditemenin Cilok sama Yadi. Iya. Makasih Bapak. Ini buat aku. Novi, ya. Saya sekali lagi mewakili Balai KSDKI, makasih banyak, Kak. Terima kasih banyak Bapak. Jadi kalau ada kabar-kabarin aja. Siap Bapak. Siap. Nanti kita keep kontak ya Pak ya. Siap. Ntar insya Allah silaturahmi. Iya, Cilok. Kasih ya. Ya Cilok. Makasih ya. Dadah. Jadi Cilok akan dikirim langsung ke Balai Konservasi guys, bertemu dengan saudara-saudaranya. Cilok, kamu jangan nakal ya. Nanti kamu ketemu teman-teman seneng di sana. Jangan sedih ya. Oke, Cilok. Oke. Ya. Cilok. Kasihan mukanya, kasihan banget, ketakutan. Jangan. Dah Cilok. Yuk. Minta tolong dia.
Takut dia guys. Hey, dadah. Cilok. Dadah. Dadah cilok. Dadah Cilok ke sana. Keringetan loh tangannya. Dia kaget ya. Dadah Cilok. Dia minta tolong. Dadah. Ih, dia gemeter tangannya. Dadah. Terima kasih ya. Iya, makasih banyak ya Pak. ya. Makasih. Waalaikumsalam. Aduh sedih banget guys. Tapi yang terbaik soalnya buat Cilok, kasihan dia. Kalau misalnya tinggal sama aku terus, karena emang udah harus di habitat ya dia. Gitu. Oke guys, buat kalian setahun sama Cilok. Pokoknya buat kalian jangan lupa di subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu tebarkan kebaikan. Makasih ya Pak. Bapaknya baik banget guys.